biar kelihatan muda. Ya, kakak, Kak Dacil, Kak Ardantia, atau Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ardantia dan Gen Muda ID udah mengundang aku. Seperti katanya Mas Ardantia bahwa creative advertising tuh aku lurus di situ walaupun sekarang juga ada kegiatan yang lain tapi karirnya sepertinya lurus di situ. Nah, ini kalau dilihat aku tambahkan sedikit dari poster yang kemarin kita buat. Aku tambahin sedikit creative advertising. Jadi kenapa kok perlu ada kreatif di situ gitu ya? Um, Sebelumnya nanti aku akan share kenapa perlu ada kata-kata kreatif di situ gitu. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Uh, ya, oke. Okay. Sedikit tentang aku tadi sempat di mention sama Kak Ardantia banyak anak-anak di cafe di sini. Nah, sama. Aku juga anak graphic design. Dulu namanya graphic design. Belum DKV, belum ada DKV. Jadi waktu dulu tuh aku pengen sekolah tentang iklan, pengen banget udah kayak yang udah tahu gitu waktu SMA tuh ya itu katanya tadi gitu ya Mas Ardentia, Mas Datil bahwa udah lurus dari SMA tuh kayak udah tahu gitu gue mau kerja di iklan nih kayaknya asik gitu. Jadi waktu dari SMA emang udah jadi biro penerangan bikin-bikin mading gitu ya, tapi nggak mau yang cuman bikin poster gitu, mau ada marketingnya. Nah pada saat itu belum ada tuh sekolah tentang komunikasi, tentang advertising ya, hanya ada UI komunikasi dan graphic design gitu. Jadi nggak ada gitu kan ya. Um, Lalu Bisa. Oke. Ini gue unmute ya. Oke, oh dah. Dah. sorry ya. It's okay. Ya, nah dari situ kemudian juga pada dulu tuh belum ada startup kayak sekarang. Jadi pilihan kita kalau kerja tuh kayaknya kerjanya di em, perusahaan yang besar, yang multinasional, yang global gitu kan ya. Kemudian, nah jadi waktu itu terus aku apply aku kerja di Loe Lintas. Sekarang namanya Loe ya, Loe Indonesia. Dulu namanya aku Loe Lintas. Jadi art director. Mungkin yang di sini udah tahu gimana strukturnya agency. Kalau yang belum tahu nanti aku ada juga sedikit bagannya yang menerangkan. Jadi di situ bekerja dengan tim, terus kemudian aku ke DDB Indonesia, itu Dol Dornbernbach. Di situ aku ketemu Mas Ardiantia, Mas Dacil, gitu. Kita sama-sama berjibaku bikin iklan pada saat itu. Beliau di strategic planning ya, insight ya. Oh, new business, you are new New business. business. Right? Suruh Jadi ya, dagang gue. dulu kita punya campaign loh, say no Iya, to iya. Dacil. Jadi dulu tuh antara new business sama account sama kreatif tuh kan kita selalu brainstorming sampai yang seru banget gitu. Jadi kita bisa kayak berantem tapi itu benar-benar yang apa untuk membuahkan suatu ide yang maksimal gitu kan ya. Ya, Jadi betul, jadi betul, betul. jadi kalau dulu tuh Dacil tuh ya Mas Ardante tuh datang bawa brief, ini gue punya new business gitu. Apa tuh yang benar message-nya gitu. Betul, Yang di betul. belakang bagaimana proses brainstorming itu hadir. Ya, Kemudian aku terus di Ogilvy, sekarang juga masih di Ogilvy. Nah itu cukup beruntung karena dua agensi itu DDB dan Ogilvy yang menurut aku juga salah satu idola pada saat itu dan sampai sekarang juga mereka masih salah satu kreatif dan marketing yang pol gitu. Nah, dari situ akhirnya udah cukup melalang buana di global agency, multinational agency. Akhirnya bersama beberapa teman kami membuat local agency yang digital sama non digital karena pada saat itu digital udah mulai masuk tuh. Jadi kita buat juara ID agency. Cut the story short, aku menjadi imigran cinta, pindah ke Belanda. Nah, di Belanda sendiri kan karena mungkin bahasa ibu bukan bahasa Belanda ya, dan kita di bidang komunikasi itu
mungkin kan harus bisa bahasanya secara maksimal ya. Akhirnya aku tetap karena kayak tadi lurus banget gitu di creative idea, jadi kayaknya kalau nggak punya sesuatu di situ tuh kayaknya ada yang bergejolak gitu. Jadi aku mendirikan kalau di Belanda tuh kita sebagai apa ya namanya bukan freelancer tapi kita punya namanya ZZPers, kalau bahasa Belandanya tuh Zelfstandig Ondernemer, jadi kayak entrepreneur tapi sendiri. Nah itu mudah gitu, kita bisa bikin. Nah itu akhirnya aku bikin nemu idea agency gitu ya. Nemu tuh dari ketemu, nemu ide gitu, nemu idenya. Uh, Kliennya juga random, jadinya dari Belanda, dari luar, dari Indonesia. Nah, selain itu juga karena aku juga membantu waktu di Juara Idea Agency, aku membantu Juara membantu pro bono di Yayasan Alzheimer Indonesia. Waktu itu kita membantu dengan kampanyenya Jangan Maklum dengan Pikun dan semua collaterals, brosur, kampanyenya ya. Tagline, akhirnya itu berlanjut. Jadi waktu itu aku minta tolong ke Alzheimer Indonesia bahwa mereka tuh ada kerjasama dengan Belanda. Jadi untuk mempersingkat juga, akhirnya aku melanjutkan malah. Jadi sekarang volunteering sebagai social communication coordinator masih sampai sekarang untuk Indonesia. Dan di Belanda sendiri akhirnya aku juga mendirikan Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland menjadi chapter Belanda untuk akses orang-orang Indonesia yang di Belanda dan juga untuk orang Belanda supaya tahu kultur orang Indonesia dan bagaimana jika orang Indonesia mendapat Alzheimer ya penanganannya gitu. Dan juga untuk aku integrasi dengan orang Belanda, aku menjadi relawan Rode Kroos Groningen. Jadi Rode Kroos itu PMI, jadi Red Cross-nya Belanda lah gitu. Di situ ini kelihatannya keren ya, Social Media Communication Coordinator. Tapi sebetulnya kalau di Indonesia mungkin itu namanya jadi admin. Tapi dengan jadi admin itu aku jadi belajar bahasa Belanda dan mungkin apa namanya message-message yang simple, terus bagaimana bekerja sama dengan orang Belanda seperti itu gitu. Jadi itu udah cukup panjang kayaknya, nanti a little bit about myself, nanti di Google aja, kan anak sekarang kan Google ya apa-apa ya gitu, jadi di Google aja. Nah kita langsung aja ya, advertising. Aku nggak akan bercerita soal rumus-rumus atau misalnya akan sharing soal rumus-rumus atau strategi-strategi itu seperti apa, karena kayaknya kalau creative advertising itu lebih kita kayak tadi tuh istilahnya Mas Ardente tuh udah lurus dan soul gitu, kayak itu tuh mesti kayaknya udah bagian dari soul kita sebagai sales marketer ya gitu. Kalau misalnya kita bukan, tapi nggak juga sih. Sekarang melihat semua itu harus punya mental advertising sebetulnya. Jadi aku back to basic, ini basic banget sebetulnya ya. 5W1H kalian pasti yang kuliah juga udah tahu gitu ya. Jadi aku pakai rumus itu untuk menerangkan advertisingnya sendiri gitu, seperti apa. Nah, ini ya, kan kalau apa namanya advertising itu, ini kalau di Google kelihatan lah semua gitu kan ya, apa sih advertising itu. Nah ini adalah paid announcement to the public oleh sponsor atau perusahaan ya untuk menjual produk atau service. Itu buatnya apa sih itu, terlalu ribet lah ya bahasa Inggris, oke gitu kan ya, teori-teori gitu. Nah tapi sebenarnya gitu, advertising itu ya iklan, jualan, itu jualan gitu. Yaitu menyampaikan pesan untuk menjual ya barang, jasa dan ide gitu. Jadi kadang-kadang kita suka berpikir bahwa kita beriklan itu untuk menjual suatu barang gitu. Misalnya mau jual kacamata gitu ya. Kita hanya menjual ini kacamata. Jadi kalau barang itu kan kelihatan ya. Tapi sebetulnya untuk menjual jasa juga, menjual ide juga, itu kita perlu advertising, kita perlu beriklan. Webinar seperti ini, semua kan melalui advertising sebetulnya, kita tahu di Facebook gitu. Ini jasa dan ide ya yang kita jual gitu. Jadi advertising ya iklan gitu. Nah, oke. Kalau dilihat ya,
ini advertising kan, gitu. Bener kan? Gitu. Eh, ada nih, pesannya ada, rumah dijual ya. Spesifikasinya ada jelas gitu. Terus mungkin ditaruh di koran ada. Jadi this is advertising already. Tapi menurut kalian, gue nggak bisa denger nih ya, tapi mungkin diketik nanti ya, Cil kasih tahu gitu. Ini Bisa, kreatif nggak? bisa mau di chatting juga bisa kok. Kalau ada yang mau. Kreatif ya. Oke, semua lihat Oh, gimana gitu. menurut kalian ini kreatif apa nggak boleh chat ya? Kalau ada Menurut yang mau. kalian kreatif nggak nih kira-kira kayak ini? Seperti ini. Kalau gue sih ngeliatin, ya dulu adanya begini ya begini gitu kan. Kreatif di zamannya, bener tuh. Tapi sekarang masih ada nggak sih ini di Males koran? bacanya Ada katanya. dong. Hah? Males Males bacanya bacanya. katanya. Tapi sekarang, iya. Tapi sekarang masih ada nggak ini di koran-koran? Kalau di Belanda masih ada loh, kayak gini. Ya memang yang baca oma-oma sesuai zaman. Perlu Oke, kaca kita pembesar. lanjut ya. Wah, and then go on and go on and go on. Lia, Oke, ini jadi, ada pertanyaan boleh nggak Hah? sih? Ya ampun, udah ada yang nanya juga nih, boleh nggak, Li? Ayo, ya boleh, boleh. Langsung nanya. Oh, boleh, kita santai kan? Iya, santai banget. Kak, mau nanya Oke. tentang, ini dari Mm, Aloysius Bertrand. Mau nanya tentang asik. periklanan. Baik. Bagaimana Ya. sih sebagai marketing bisa tahu iklan itu berhasil atau enggak, efektif atau enggak, gitu dulu deh. Apa nanti Oh, dijawab tuh? oke. Nanti dijawab ya, itu ya. Oke, diinget ya. Oke, oke, sip, sip. Diingetin ya. Terus gini, ingetin lagi ya, umur-umur segitu. Aku apa-apa ya, sekarang nulis-nulis gitu mesti diingetin. Oke, oke. Ya nanti ya kita ini ya. Kita coba jawab. Nah, ini tadi yang macam-macam kayak perlu kaca pembesar. Nah, jadi sebetulnya ini udah beriklan dengan mungkin ya budgetnya atau apa segala macam ya seperti ini udah iklan gitu. Tapi kreatif atau enggak? Makanya kan aku tambahin tadi ya. Apakah ini kreatif atau enggak gitu. Nah, itu. Nah, nah jadi coba kita bandingkan nih dengan jadi kita lihat nih. Jadi perbedaannya itu adalah creativity gitu. Karena advertising itu memang iklan, udah iklan kayak tadi iklan. Tapi ya, advertising itu adalah perkawinan antara art dan marketing communication yang akan eh, membuahkan kreativitas gitu. Gimana sih lo ngegabungin art gitu kan ya? Orang-orang ya kalau orang yang pure art kan seniman-seniman gitu kan ya. Gue nih ada artnya sama ada marketingnya, makanya dulu suka berantem sama Mas Dacil gitu kan ya. Karena nggak bisa nih ide gue nih itu senimannya kita tuh keluar gitu, merasa ide kita Oh, karena paling senimannya keluar. pokoknya kayak ngotot Dengan banget otak gitu gue kan. otak dagang gitu kan. Gimana ya? Nggak Nah, ketemu kan? ini ini tuh kita banget, Til. Jadi gue di art gitu kan ya, yang mungkin ada marketingnya sedikit gitu kan, yang emang ini tapi ide gini nih gitu. Sementara lu pengen dagang, nggak bisa, lu ngomong begini nggak keluar gitu kan ya, kurang dagang gitu. Ya biasalah orang orang art kan apa ya seniman lah mungkin dengan sedikit simbolisasi terus kemudian analog gitu yang nggak direct gitu. Sementara mungkin kayak yang mau jual lu direct aja ini 1.000 dapat tiga, ya kan? Bener, Mau bener. lu 1.000 dapat tiga, udah jualan aja kamu 1.000 dapat tiga biar banyak nih salesnya Iya, ini gitu repot orang. amat gitu ya. Mau ngomong Repot apa amat pakai. kemana-mana gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Ya, lucu, kalau lucu, lucu. istilahnya Mas Boros dulu ya melantur dulu terus kemudian dikembalikan gitu kan ya ngelanturnya kadang-kadang suka kejauhan orang kreatif gitu. Jadi itu triknya gitu ya, itu uniknya sebenarnya. Makanya kenapa diperlukan brainstorming di advertising itu ya karena menjadikan art dan marketing itu perkawinan yang sinergi gitu, yang balance gitu, yang enak dilihat. Jadi nggak cuma kayak tadi dijual rumah itu mungkin Mas Dacil kalau misalnya bikin bisa begitu tuh dia gitu, dijual rumah gini 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 kasih tato gitu orang gitu. Sementara kurang itu kurang kurang estetis gitu misalnya pesannya itu kurang kurang kreatif dia kesannya. Jadi nah jadi kalau misalnya udah kita
memasukkan creativity gitu ya di iklan kita nih, di jualan kita. Ini contohnya aku coba ambil iklan-iklan klasik ya. Nah, misalnya seperti ini mungkin zamannya kayak tadi tuh istilah apa, keren pada zamannya ya. Nah ini juga mungkin keren pada zamannya gitu. Ya. Gigi menjadi lebih putih dalam seminggu, Pepsodent sang ya, masih juga nempel gitu di otak Pepsodent. Ini milenial-milenial juga pakai brand ini masih kali ya, walaupun ada brand-brand yang lain. Tapi udah lihat perbedaannya ya antara yang tadi ini ya, itu iklan baris dengan ini. Jadi kita masukkan unsur kreativitas dan pesannya itu menjadi lebih um, uh, uh, terbungkus ya, dan ada USP-nya, unique selling point. Kalian pasti yang udah belajar pasti dari pertama ya, USP. USP-nya menjadikan gigi lebih putih, ditaruh wanita yang giginya ini aja udah agak-agak blur, giginya doang yang kelihatan tuh putih banget gitu kan ya. Terus juga packaging di situ dan segala macam. Nah ini jadi unsur estetis udah masuk. Jadi di sini contoh simple kreatif advertising gitu, blog gitu. Pada zamannya begini. Ya, kalau sekarang lebih lebih macam-macam ya dengan adanya online. Nah kemudian kenapa gitu ya? Kenapa kok kita perlu jualan? Kenapa kita perlu advertising gitu? Apakah kita sales marketer ataupun apapun gitu? Aku pribadi merasa kita perlu ada mental. Oh itu kata-katanya, mental jualan itu kayaknya tetap perlu dikeluarkan gitu, dihadirkan gitu di diri kita. Karena itu medium yang bisa kita kontrol dan hanya dengan advertising itu yang mempunyai medium, terus kemudian bisa merich customer kita, terus brand kita itu punya awareness juga ya, jadi orang tahu. Kalau kita nggak iklanin kan kita nggak tahu ya, orang-orang nggak tahu kita punya sesuatu, dan akhirnya membuat value kayak tadi ya gitu. Pepsodent akhirnya dia bisa mencapai ibu-ibu atau misalnya yang ingin giginya putih, customernya. Terus kemudian brand awareness-nya Pepsodent itu sampai sekarang juga masih ada ya, karena dia konsisten. Yang itu contohnya dia punya value brandnya berarti, karena sudah ada yang ditanamkan dari dulu secara konsisten. Nah, jadi memang hanya iklan yang mempunyai medium itu macam-macam ya media sekarang, untuk disampaikan kepada konsumen yang akhirnya menciptakan nilai untuk dari produk jasa yang kita tawarkan. Ini agak menarik nih, Cil. Kemarin aku sempat kasih lihat presentasiku ke suami ya, gitu. Suamiku orang Belanda. Jadi dari pertama dia udah lihat tuh yang Pepsodent ya. Terus ini ada sedikit bahasa Belanda apa bahasanya tuh strukturnya bahasa Indonesia masih pakai bahasa Belanda, ejaan ya. Terus pas lagi dia lihat ini, langsung tuh dia ngomong, Frische Vlag, dia gitu bahasa Belanda gitu. Oh iya, susu bendera kalau gue gitu kan ya, susu bendera gitu. Nah, ini salah satunya juga gitu. Dari dulu ternyata susu cap bendera ini udah beriklan, dan sampai sekarang aku pun tuh aku nggak tahu teman-teman sekarang kayak apa, tapi yang susu saya susu bendera itu berarti kan ya pesan dari dulu sampai sekarang, walaupun bendera sekarang punya nggak hanya susu kental manis atau susu-susu yang lain, bentuknya yang lain, tapi itu selalu value-nya tuh udah melekat karena kita tumbuh bersama brandnya yang konsisten ya. Jadi aku nggak kasih lihat contohnya iklan-iklan bendera yang sekarang, itu silahkan di YouTube pasti udah lebih banyak ya. Nah lalu kapan gitu ya? Kapan sih kita harus beriklan? Nah, kapan kita harus meluncurkan produknya, itu kapan kita harus meluncurkan produk kita untuk mengumumkannya ya bahwa kita punya produk baru, dan harus ada presence-nya tuh di mana. Nah, kalau dari pengalaman aku selama ini, aku kayak tadi di depan aku sempet agak lupa tadi kan, aku dari advertising tuh ya, itu kan menjual produk ya. Terus aku sekarang juga aktif di non-profit. Dan ternyata skill jualan itu yang
yang di non-profit itu sepertinya agak tabu nih. Karena kan kalau non-profit tuh sepertinya kita kita tuh harus non-profit ya, nggak boleh jualan, nggak boleh mencari profit gitu. Tapi ternyata begitu saya belajar, aku belajar beberapa orang di non-profit di dunia gitu, ternyata perusahaan non-profit itu harus tetap mencari profit. Jadi bisnis modelnya sama, Cil, gitu. How we do the business, how we make profit, how we make money itu harus sama persis. Nah, yang membedakan itu adalah di profitnya. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya bisnis, kan profitnya buat kita ya, sebagai shareholder ya, dibagi-bagi dan juga ke karyawan dapat bonus. Tapi kalau di non-profit, itu profitnya itu harus kita kembalikan ke komunitas gitu. Jadi bedanya cuma di ujung ya. Nah, apakah dikembalikan ke komunitas itu kita memberikan misalnya insentif terhadap relawan yang sangat berprestasi, bisa gitu. Apakah itu berupa voucher, uang, atau misalnya makan-makan bareng, atau profitnya dikit kita ngerujak bareng gitu ya. It's a profit gitu. Jadi tapi selama selama proses dalam berbisnis itu sama gitu. Nah, itu yang aku rasa kalau kita punya mental jualan, advertising, dan I'm really glad I have it gitu, itu sangat berguna buat kita ke depan gitu. Apapun bisnis atau benda atau bentuk yang kita mau jual, yang kita pasarkan. Karena itu udah dan jadi itu aku mencoba menularkan juga ke teman-teman di sini mungkin yang ada di non profit juga bahwa mindset bahwa non profit tuh harus nggak dibayar, nggak boleh cari untung, terus ini no gitu. Karena pada ujungnya kan apa itu namanya laporan keuangan kan kita harus open ya gitu di publik. Nah itu yang kalau ada yang macam-macam, nah itu akan kita. Nah dari situ yang nggak boleh kita lupa adalah when-nya, mau dimanapun itu adalah momentum, when, momentum. Jadi um, momentum itu nggak boleh lewat gitu. Jadi apalagi sekarang ya di online online seperti ini, uh, cepet banget kan gitu loh momentum kemarin apa sekarang apa gitu PSBB ini kemudian terus mudik terus nggak mudik itu kayak berapa hari aja udah lewat jadi iklan tuh bener-bener cepet banget hidupnya tuh kalau dulu ya Cil kita bikin bikin campaign udah mikirnya 6 bulan tayangnya 30 detik tapi mungkin ya placementnya bisa setahun gitu ya kalau sekarang kan Ya, ya. Mungkin juga produksi nggak. time-nya juga nggak banyak kali ya. Jadi kalau digital kan udah tinggal Iya. produksi, terus langsung pasang, ganti lagi, udah jauh lebih cepat. Iya, jadi bener-bener dan jadi sekarang tuh momentum tuh cepet banget gitu. Kalau Hmm, kalau lu nggak bikin sekarang ya yang lain bakal bikin duluan. ya. Dan kalau dulu kan kita kesel banget tuh. Ide gue tuh gitu ya. Lo kalau ide lo cuma di sini lah, lo nggak keluarin, orang-orang nggak ada yang tahu. Yang tahu itu idenya Dacil, Dacil yang ngeluarin duluan gitu Mm-mm, misalnya. mm-mm, Gue mau klaim kayak apa juga nggak akan ada yang tahu. Jadi momentum gitu ya. Mau hari raya ya udah momentum hari raya gitu ya. Ini semua startup gue lihat di Instastory, wah itu banyak banget tuh UKM dengan small business apa stiker dan kirim-kiriman makanan gitu ya. mm-mm, mm-mm. Jadi momentum gitu. Momentum tuh kalau when ditanya tuh momentum yang paling penting gitu. Yang mesti mentalnya mesti cepet gitu untuk Oke. grab the momentum nggak lost gitu. Li, kalau Nah momentum ini ini ada berarti, contoh Lia, kalau momentum ini ya berarti kan komunikasi tactical bukan? Jadi misalnya lagi corona gitu ya. Momentumnya lagi corona, gue ya harus komunikasi apa? Kalau momentumnya lagi lebaran, itu tactical namanya ya? Gimana? iya, ya. Kalau istilah kita, gua nggak tahu tuh. Sekarang anak sekarang masih Nggak tematik ngerti gue. taktikal gitu juga nggak? Tahu gue. Nggak tahu. Jelasin aja apaan tematik, apaan tactical. Ya, jadi kan kalau kita dulu kan tematik tuh kayak branding ya di atas gitu kan. Nah, jadi misalnya nih Honda, Honda tuh apa gitu misalnya dia iklan-iklan brandingnya apa produknya yang berkualitas, mungkin after salesnya yang bagus ya, terus kemudian mungkin safety-nya oke itu kan tematik ya. Itu mau dia tipe apapun atau dia momentum apapun itu adalah
kualitas yang akan dia selalu maintain. Jadi itu tematik kan ya. Hmm. Jadi ya mungkin tematiknya oke ada gitu kan. Tapi yang prajurit yang jalan sih mau taktikal sekarang Cil gitu. Hmm. Itu prajurit yang berantem di depan menurut gue gitu, yang oke lah di belakang. Jadi kayak susu saya, susu bendera itu akan ada terus ya sebagai jingle atau sebagai apa gitu di belakang ya, yang akan terus. Tapi tuh prajurit yang berantem di depan tuh tactical, yang ngebabat ya kan jualan ini ganti ini gitu. Jadi kalau medan perang nih, perang marketing ya gitu, tuh tematik tuh jenderal tuh di belakang. Itu Hmm. dia yang Hmm. oke ya gitu. Nih gue ada nih, gue akan Hmm. sebagai branding gue di belakang gitu. Nah itu yang berantem di depan sih sekarang tuh tactical sih banyak banget tuh. Tematik Gitu. harus di-maintain nggak juga, Li? Ataukah dikit-dikit aja gitu? Nah itu kayaknya tergantung scale of bisnisnya ya. Kalau aku lihat sekarang banyak juga startup yang brandingnya akhirnya tematiknya terbentuk dari tactical Hmm. gitu. Karena dia konsisten, misalnya dia jualan 1.003 gitu kan ya. Misalnya dia jualan kacamata Tandem, masih Tandem nggak sekarang? Sekarang 1.003 gitu misalnya ya. Kacamata ABC 1.003 terus saja gitu. Nah akhirnya memang kebangun juga sih gitu. Bahwa Hmm. kacamata ABC ini kacamata murah misalnya, walaupun Hmm. misalnya nanti nggak jadi 1.003 gitu. Hmm. Itu yang kalau gue lihat memang tergantung bisnisnya juga. Kalau soalnya kan kalau UKM agak ngos-ngosan juga ya kalau Selalu mesti biar tactical. Pakai promo ke, promo lebaran ke, atau apa ke, lagi mau naikin penjualan, kasih diskon, gitu-gitu aja. Itu sehat nggak sih, Li? Kayak gitu tuh, iya. komunikasi kayak gitu-gitu? Maksudnya, is it Kalau okay? menurut aku sih iya kalau menurut aku sih masih sehat sih. Tapi memang mungkin ada sedikit gini, di sela-sela itu ada oase lah sedikit. Jadi misalnya buat yang ya selamat lebaran itu kan tetap tactical tapi nggak ada jualannya ya gitu. Atau mungkin cerita tentang kualitas produknya sendiri gitu di sela-sela. Ya 20% lah kasih branding sedikit gitu. Kayaknya itu lebih lebih enak ya, lebih 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 enak dilihatnya. Jadi nggak ya bayangin aja kalau prajurit kan berantem terus kan pusing juga ya gitu di bub, 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 gitu gitu. Mungkin ada sedikit break gitu, Sip. dikasih branding gitu, menarik sih gitu. Lia, Nah, ini itu langsung juga ada tanya, boleh nggak, Li? Aduh, ini langsung ya banyak ya ya. pertanyaan. Oh gitu. Oke, Bu, yang tadi tuh oke. Bu ini mau nanya anak mengenai magang ya. Saya ini kan udah mau Ya. selesai jadi mau magang di Creative Advertising Agency. Nah, tapi kan saya masih baru dan merasa kayaknya saya masih kurang bisa memberikan ide di dalam iklan. Seharusnya saya dimagangkan di fungsi apa ya, Bu? Kalau dalam magang tersebut gitu sih. Kuliahnya apa tadi? DKV kayak Creative Advertising. Jurusan Creative Advertising. Wah, Oh, pas banget nih. wah, pas banget. Ya, nggak bohong ya menurut aku jangan gini. Ide tuh nggak ada yang jelek gitu, nggak ada ide itu yang jelek atau bagus atau itu nggak ada gitu, ide ya ide gitu. Jadi justru karena kita bergulir dan ide itu kayak kayak latihan ya. Jadi kalau kamu nggak mulai kayak naik sepeda kayak berenang gitu, jadi kalau kamu nggak mulai bergulir gitu itu nggak akan flowing gitu. Jadi kayak kalau kita berenang kan pasti kita jebur dulu gitu terus agak-agak kelelep gitu masuk air terus kemudian baru belajar. Nah, ide itu juga kayak gitu gitu. Jadi ide itu harus flowing. Jadi jangan malu gitu. Memang sih pasti malu ya takut ide gue jelek. Nggak ada ide yang jelek pokoknya gitu. Nah, dan di teamwork itu nanti kalau kamu magang gitu, dan mereka nggak akan bilang ide kamu jelek gitu. Kalau mereka bilang ide kamu jelek ya Atau terus oke, diem. nah, atau Atau diem. bosnya diem. Terus dicuekin. Gini, triknya gini, kalau menurut kita ide kurang pas, jadi nggak ada ide yang jelek, cuman kurang pas. Gimana tuh kondisinya tuh Bu Lia? Jadi gini, kalau gue dulu gini, itu that's a nice idea, gini. Anything else? That's Gitu. good, that's very Jadi, polite. you, so it's
that's a really nice idea. Oke, catat ya satu. Anything else? Karena lagi-lagi gitu ide. Nggak usah gitu. Dulu kita kalau ngide kan semalaman sampai nggak pulang loh ya gitu. Nggak pulang nih apa dulu postcard, bikin postcard ya. Ide tuh kita taruh gitu ditempel pakai selotip gitu. Masih pakai selotip dulu gitu dah. Ya. Itu tuh banyak banget dari yang mau apapun pokoknya kita keluarin di situ. Jadi nggak ada yang jelek atau bagus. Nah, terus kita pulang nih ya. Terus besoknya kita lihat lagi tuh ide yang kemarin kayaknya kita udah, wah idenya udah kayak spektakuler banget. Terus kita lihat gitu di depan tembok, kok nggak pas ya gitu. Itu akhirnya kita buang lagi kita pikir. Jadi emang ide itu harus flowing gitu, harus terus ngalir. Makanya namanya ide yang mengalir kan gitu, mengalirkan ide gitu. Nah dari situ baru dari beberapa ide itu disitulah teamwork, di situ advertising berfungsi dari teamwork akhirnya mengeluarkan satu big ideas, satu ide besar itu. Gitu. Jadi intinya Yang tadi adalah, pertanyaannya ada, jadi ya, intinya ya, kontribusi oke, ide ya, Li ya. Kontribusi ide ya, di kreativitas. Nah, benar. supaya seorang anak magang ini nggak malu-maluin banget deh, dia mau mempersiapkan diri. Bagaimana mengasah kemampuan beride dia sebelum dia masuk magang? Dari sekarang ya kalau aku bilang kalau bikin ide, jadi kan kamu punya Instagram pasti kan atau sosial media apalah gitu. Bisa mulai bikin campaign-campaign sendiri aja, Cil gitu. Tadi siapa namanya? Eh, Namanya apa? siapa tadi? Ahmad Setio Wahyudi. Ya, Wahyu. ya, Kak, Kak Wahyu gitu. Jadi D atau K jadinya ya. Jadi Ya. bisa bikin campaign kecil aja gitu. Karena kan kamu memang udah di creative advertising ya. Jadi mesti udah mengasah jualannya gitu. Jadi bikin aja campaign kecil misalnya nih kayak sekarang lagi corona atau lagi mau lebaran gitu. Kalau kamu nih mau bikin ide lebaran tuh kayak apa gitu misalnya. Ada beberapa ide gitu. Buat sendiri, project sendiri gitu dari satu untuk ngasah gitu. Atau kalau misalnya emang punya bisnis ya lebih bagus lagi kadang-kadang kan anak sekarang gitu. Tapi kalau dari diri sendiri, coba aja mau bikin lebaran nih, aku mau bikin postingan Instagram lebaran yang agak-agak kreatif gitu. Coba aja di situ. Nah itu ntar di list aja, oh ya ini begini, pakai ketupat sudah kuno, oh pakai Hmm. apa, oh pakai ini, oh message-nya ini, oh copy base, oh atau bikin video atau bikin apa. Nah dari situ kita terlatih gitu untuk Sumber ide dari mana, Bu Lia, mengasah. untuk dapat ide? Ya, Sumber ide dari mana? ya, kalau sekarang dari internet lah, Cil. Hmm. Browsing, terus dari TV, dari Netflix, dari macam-macam. Kalau dulu kan kita dari majalah. Kalau Hmm. dulu kita hanya punya akses ke global itu, ke dunia luar itu kan lewat majalah, lewat buku ya. Nggak banyak lewat internet. Nah, kalau sekarang sih lewat internet gitu. Kadang-kadang kita ketik nih, misalnya nih ya, Idul Fitri tadi misalnya. Kita ketik aja Idul Fitri di Google lah atau di mana. Nanti kan akan keluar tuh random macem-macem gitu. Nah itu dilihat gitu. Terus ngelihat mungkin website-website ya yang memang sekarang banyak kreatif advertising juga. Terus juga banyak kan sekarang news media juga yang kreatif-kreatif ya. Lihat di situ gitu. Nah dari situ biasanya ke trigger sih. Lihat Oke. feed Instagram, lihat feed sosial media gitu. Itu menarik gitu. Dengerin, oh gue sekarang lagi seneng, gue juga ada ya, nanti didengerin ya. Tetap jualan, tanda tetap jualan. Em, aku punya podcast juga, jadi namanya Cerita Absolut Raya, karena podcast itu akan naik daun sih, kalau menurut prediksi para ini periklanan, podcast itu akan naik daun, dan aku juga banyak dapat ide dari podcast. Hmm. Karena pas lagi denger kan nggak ada visual ya. Nah kita malah jadi visualisasi gitu loh jadinya. Oh ini gini-gini. Jadi kayak denger dari sini terus otaknya jalan gitu. Otak visualnya jalan. Gitu. Itu menarik. Oke. Nah Lanjutin, terus Li. Ini masih ada pertanyaan tapi nggak apa-apa. Kayaknya harus dijawab di belakang aja. dijauh di Next. belakang ya. Yang tadi juga oke. Nah ini salah satu contoh. Gue rasa kayaknya nih kalian-kalian udah pada dapet gitu. Tapi di sosial media ya. Tapi ini sebetulnya salah satu contoh yang menggunakan momentum tadi ya. Bayangin kalau ini tuh di launch itu misalnya bulan Januari atau Desember tahun lalu gitu kan ya. Itu kayaknya nggak ada yang ngerti sih gitu.
Oh. Nah, Okay, interesting. ya. Tell me, tell me. Iya, iya, jadi ini ada 3 contoh nanti kita bahas setelahnya. Nah, ini satu lagi. Oh, okay. Ya, satu lagi ya. Gila ya orang-orang. Eh, ya, Ya, ini tahu. ya, ya. Ya, Tiga-tiganya brand mobil ya. Jadi aku ya, sengaja ya, biar cari sama, yang biar sama. gampang nih. Biar gampang ya. Coba, ya kan? Coba lu ngomong flattening the curve bulan Januari. Nggak Ada yang ngerti. ngerti nggak gitu? Nggak ngerti kan? Mungkin udah ada sih di Wuhan ya pada saat itu kan Desember, tapi kan belum belum kayak seperti sekarang gitu kan. Social distancing belum ada yang ngerti gitu. But that's the momentum ini yang 3 brand besar ini secara tactical itu langsung attach gitu ke audience gitu ya. Hmm, Mungkin hmm, mereka akan tetap punya iklan-iklan hmm, brandingnya yang lain hmm, ya. hmm, Gitu. Tapi ini salah satu prajurit-prajurit taktikal dari brand-brand besar hmm. untuk keep the hype ya. Seperti itu. Keep the Jadi hype ya. They're not selling momentum anything kan di sini. So what's the purpose of this ad menurut ya. menurut Lia apa? Momentum and keep it not ya message-nya sih nggak exciting, but this is excitement for the brand Ya, jadinya. Kita jadi ngelihat Audi kan jadi ih keren juga. Oke, itu Mercy dan kreatif. itu brand value-nya semua ada ya. Hmm, Brand value-nya itu adalah ya Mercy dengan safety-nya tadi dia bilang Mercedes ya, terus BMW dengan curve-nya, terus ini Audi dengan logonya gitu. Jadi ini tuh brand value-nya masih ada, Audi lewat logo, terus social distancing-nya ada, message-nya yang tactical, udah gitu. Stay hmm. distance. Jadi Dan ya fungsinya apa kira-kira menurut Lia kalau orang manufacturer ngeluarin iklan ini apa supaya tetap tetap ingat atau tetap atau mengesankan aja atau supaya nggak kelihatan eksis di momentum atau gimana? Apa aja nih fungsi-fungsi iklan-iklan ini? sama brand value kayaknya, brand Hmm, value. Karena kan mobil itu kan buat kita kemana-mana ya, mobiling ya. Sedangkan kita sekarang harus di rumah. hmm, Mobil nggak kepake kan sebenarnya. Jadi walaupun mereka tahu sales mereka pasti turun gitu, they are advertised anyway gitu. Dengan caranya mensupport the society gitu. Dengan kayak gitu kan kita jadi respect ya sama brandnya. respect, oke, gain respect, oke. Ya, ya. Kayak ada Heineken nanti Google juga mungkin ya. Aku nggak tahu sih. Kayaknya sih pasti udah ada mungkin pada lihat juga. Kayak Heineken itu campaignnya don't drive drunk malah. Jadi dia bilang kalau kamu nyupir, kamu jangan minum gitu. Padahal dia kan Heineken ya gitu. Jadi tetap bahwa dia tahu bahwa orang apa namanya kalau ya udah jangan kalau emang lo mau nyupir ya jangan minum gitu. Dia itu bikin brandnya lebih respect gitu jadinya. Inikah yang namanya emotion? Tadi ada yang pertanyaan nih, nah jadi mumpung nyambung, ada yang nanya nih, Mas gimana sih maksudnya kalau bikin iklan yang emotionals ya? Is this part of the emotional based advertising, Lia? Iya, Ya. yang contohnya yang nggak emosional tuh tadi yang di depan tuh iklan baris. Mungkin bikin emosi karena nggak bisa kebaca, marah gitu kan ya. Tapi it's not oh itu jadi itu juga diskusi kita ya kalau bikin iklan. Jadi Ya. emotional and rational. Ada apa banyak ke emosional banyak ke rasional gitu. Jadi kalau ini menurut aku sangat emosional gitu. Hmm, Karena nggak ada jualan, nggak ada rasionalnya. hmm, Rasionalnya itu adalah alasannya ya. Ya alasannya rasional ya kita harus social distancing, harus hmm, stay at home. hmm, hmm. Tapi itu emosional banget gitu Ya. message-nya.
Gue sama Liani biasanya gabung, gue yang bagian dagang, dia bagian mikir ide-ide kreatif. Gue selalu, itu gue akan tanya sama Liani, terus ini fungsinya apa, Li? Gue bisa dagang berapa gitu kan. Nah, tapi kayak gini teman-teman semua, jadinya kan gue misalnya sebagai brand, gue percaya bahwa one day when it's over, mereka masih Ya, respect saya gitu sebagai merek-merek ini. Jadi masih akan terus ingat sih. Paling gitu ya, bisnis bisnis ininya itu yang ya, dicari ya, ya, respect dan ya. loyalty. Ya, kayaknya kayak ini nih, tadi mungkin kan ada yang tanya mau mulai dari mana. Ini sebenarnya buat Audi, ini iklan yang tiga tadi deh juga, itu kan murah banget sebetulnya Murah untuk brand banget. sebesar itu. Mm-mm. Murah banget. Mercedes taruh diem doang gitu kan, lighting ya gitu, murah gitu. Mereka yang secara viral lebih lagi gitu, Mm-mm. viralkan gitu, murah banget Mm-mm. tuh orang Mm-mm. kalau bagus itu dia. Kalau iklannya bagus dan ya produknya orang tuh akan bergulir viral sendiri gitu. Nggak usah pakai Jadi ini. yang mahal tuh pesan, menciptakan pesannya ya, Willy ya. Ya kan ya. Dalam Creativity, advertising ya. ideas, Mm-mm. 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 the idea. Iya, kreatif. That's why aku tambahin creative advertising karena kalau hanya advertising ya tadi apapun bisa bikin jadi advertising. Tapi yang mesti dimentalkan ditular ada virusnya itu tuh adalah ya creativity-nya itu, ideasnya itu nggak hanya beriklan gitu. Ini Audi juga murah banget gitu kan, Mm-mm. gitu. Nggak ada ini lagi buat brand Iya, iya. sebesar Audi. Seneng gue nggak habis Lanjut. banyak budgetnya. Cuma digini doang. Sementara sementara kalau kreatif kan wah syuting, gue rindu syuting loh, syuting yang wah gitu. Aduh. Tapi itu Kayaknya sesuatu. kayaknya kalau sekarang nggak cuma gue, kayaknya kalau sekarang nggak cuma gue yang rindu syuting. Anak-anak PH juga ada nggak di Semua, sini akhirnya yang semua, ikut anak-anak semua. PH dan anak-anak agency juga Ya, lagi ya, rindu syuting ya nggak bisa ya, syuting. ya. Ya, betul, betul. Oke Lanjut, deh, Li, kita lanjut, lanjut lanjut, ya. Li. Ya. Kok ya. Nah ini aware gitu. Ya itu tadi ya sebetulnya semuanya ini udah kita singgung di mana kita akan post apa post tuh hari gini itu anak sekarang banget ya posting kalau dulu kita nggak ngomong posting tayang sekarang karena posting. Oke, sekarang tuh mau di mana? Mau di print, elektronik, outdoor, digital, sosial media, online, offline lah itu balik lagi tergantung budget dan strategi. Nanti ada step-stepnya gitu akhirnya di mana sih gitu. Jadi ini ada contoh ya, ya brandnya pasti kebanyakan mungkin udah tahu ya. Nah ini sebetulnya contoh satu brand. Ini sama sih kalau tadi kan transportasi mobil, ini juga transportasi. Nah, ini contoh sebetulnya dari satu brand yang sekarang udah bisa kemana-mana ya. Dia ada di TV, ada di cetak, ada di billboard, ada di online, ada di social media juga gitu. Jadi ini contoh aja di mana emang ya placement itu akhirnya mesti kita pikirkan juga sesuai dengan budget dan target ya. Karena Mm-mm. kalau misalnya billboard itu kan juga sangat berpengaruh terhadap lokasi kan. Ya apa sama lah semua ujungnya dengan target audience gitu. Di Lalu di bagian ini, bagian where ini boleh nggak bahas sedikit, Li? Jadi, since pandemic, everybody staying at home, dan bisnis UKM udah mulai tuh kalau jualan pakai WA, terus warung-warung juga pada tutup. Eh, Kira-kira menurut Lia apa sih yang kira-kira bisa dieksplor, apa media-media baru yang bisa kita gunain? ya tentu saja pasti kan online ya jadinya ya kalau social media terus paling paling ya paling paling mudah untuk dieksplor sih social media karena social media itu kayaknya walaupun orang tahu tapi belum banyak dipergunakan untuk advertising bahkan advertising yang basic gitu. Jadi kan ya memang social media sekarang banyak tools advertisingnya ya, yang memang khusus untuk paid pay ad gitu. Tapi nggak usah pakai itu pun sebetulnya social media itu sangat efektif untuk memulai. Nggak usah
Mungkin bisa dimulai kayak tiga tiga brand Facebook itulah. Itu mulai dari maksimal aja di situ tuh udah oke sih. Facebook, Hmm. Instagram, WhatsApp. Itu Hmm. integrated kan. Itu integrated banget gitu tiga itu. Nggak usah ngomongin YouTube dulu lah, jadi YouTuber atau apa, udahlah nanti dulu. TikTok buat refreshing gitu. Tapi kalau buat jualan menurut gue sekarang tiga itu Tiga untuk itu. Oke. integrasi tuh lumayan gitu. Hmm. Apa namanya, Facebook untuk mass medianya gitu kan, Instagram itu untuk produk showcase Display, ya, showcase. display ya kan, terus untuk customer service-nya WhatsApp I gitu, see. untuk I see. untuk untuk apa namanya, hotline service mau sales atau Interesting. penjualan atau ini gitu. Instagram tuh Karena itu showcase ya, showcase Instagram ya. Instagram tuh showcase ya. iya, Oke. iya. Etalasenya ya, etalase Mm-mm. produk tuh di situ gitu. Yang tadinya di mall misalnya gitu kan ya, bukan yang tadinya, ibaratnya gitu. Sekarang ada di Instagram gitu. SPG-nya jadinya WhatsApp gitu. Dan Mm-mm. WhatsApp sekarang, WhatsApp bisnis itu udah ada tools-toolsnya ya, ada Mm-mm. auto reply, ada Mm-mm. labels, bisa kita cluster tuh. Yang Ya, ini ya, ya. misalnya order, yang ini udah payment, yang ini udah Oh, apa, sending gitu ya, misalnya, ya, ya, ya ya. bisa gitu. Facebook juga dengan segala macam sekarang live apa segala Iya, buat iya. bikin activity itu oke. Jadi kayaknya tiga itu tuh Tiga itu. dioper aja, heeh. Itu Hmm. kayaknya nggak habis-habis juga gitu. Oke, menarik, Gitu. menarik. Ini ada pertanyaan nih. Dia tanya eh, materi atau konten outdoor versus di sosmed. Adakah peruntukan atau fungsi yang berbeda antara billboard outdoor sama sosmed gitu? Gimana, Li? Beda banget sih kali kayaknya. Kalau billboard kan kita harus keluar ya gitu. Dan billboard itu kadang-kadang kita suka lupa bahwa billboard itu penempatannya tanpa kita sadari itu juga sesuai dengan target audience dan traffic sekitar kan Hmm. gitu. Jadi kalau orang ke Sudirman, message-nya apa. Terus juga billboard itu juga ada jamnya, Cil. Jadi kayak misalnya yang di Jakarta atau di Malang atau dimanapun kalian berada gitu kan, billboard itu tuh ada trafficnya. Misalnya satu billboard begini, kalau traffic on the way ke kantor ya kan, ininya impresinya seperti apa, traffic on the way balik ke kantor di sini seperti apa, atau ternyata orang ke kantor lewat sini tapi pulangnya lewat jalan lain. Karena misalnya pulangnya dia ngafe dulu, ya kan? Atau dia kemana dulu, dia dari klien langsung pulang. Jadi kadang-kadang orang pulang belum tentu dari rute yang sama, gitu. Tapi orang biasanya pergi ke kantor atau pergi kegiatan dari rute yang sama, karena dari rumah kan. Tapi pulangnya berbeda. Jadi sangat berbeda gitu. Ya, Jadi billboard tuh nggak cuman di situ dipasang. Jadi itu ada menarik juga billboard itu, gitu ya. Ada ininya juga, ada insight-nya gitu. Sedangkan kalau sosial media beda lagi ya, bisa juga setting target audience juga, malah jam waktunya ya, dan peruntukannya untuk apa tipenya karena beda-beda banget. untuk Kayak tadi engagement Facebook, juga ya, sosial media ya, untuk ya, ngobrol, untuk ini. ya, ya ngobrol. Karena billboard nggak bisa ngobrol, bener. Billboard nggak bisa ngobrol ya, Iya. dia cuma sendiri aja. Heeh. Yang menarik, Li, ini, since sekarang kan kalau bilang tadi ada tiga tadi kan, WhatsApp, Facebook, Instagram misalnya gitu kan. Berarti kan kontennya melalui mereka-mereka tiga ini misalnya. Nah, sometimes ada pertanyaan, gimana sih bikin materi yang bisa viral gitu, Li? Yang tadi sih kayaknya menarik ya si mobil-mobil tadi ya. Tapi kemampuan kita kadang-kadang UKM untuk menciptakan konten-konten gitu kan, ya gimana ya, nggak semua bisa bikin begitu. Tapi gue pengen viral gitu. Gimana, Li? Menurut Li ya? Memviralkan sesuatu. Ya, itu dia. Emang mulai dari sekarang ya ide kreativitinya mesti dilatih, di training. Nggak bisa langsung, kalau langsung viral gitu nggak bisa. Dan percaya deh, itu dari misalnya 5 yang viral, itu mungkin dari ratusan ribu yang ada di dunia maya kan. Gitu. Jadi, dan itu memang harus terus gitu, harus terus, eh, eh, kita harus terus buat gitu. Ya. Apakah nanti ada yang viral atau enggak, ya just keep doing your creativity gitu. Karena
viral yang baik itu kan ya viral, nggak pakai apa namanya, buzzer yang gimana-gimana gitu Hmm. kan ya. Hmm. Buzzer ada lah ya gitu ya, apa influencer tuh ada gitu Hmm. pasti. Tapi ya kalau memang udah viral ya viral dengan sendirinya kalau gitu. Lagi Konten apa sih, Li, ya itu yang dia. akan bikin viral? Apakah dia itu hal yang baru, ataukah yang kontroversial banget, ataukah yang bombastis, ataukah kayak gimana sih yang bikin dia bisa viral? Potensi viral tuh gimana sih, Li? Ya kayaknya tergantung ya, maksudnya semua yang lo bilang itu sih bener Bisa. gitu, plus Ah. ya lagi-lagi kreativitas bisa banget, dan untung-untungan juga lo viral menurut gue. Untung-untungan lo Hmm. kadang-kadang viral itu sekarang nggak bisa, nggak semua viral itu, kadang-kadang viral di target audience yang ini, viral di target audience yang ini, viral di target audience yang ini gitu. Karena sekarang karena gue dapet forward atau apa, udah lihat belum nih lagi viral? Enggak, gue belum lihat. Dan begitu gue lihat, menurut gue apaan sih nih? Gue nggak mau menviralkan lagi gitu. Jadi viral itu juga kayaknya viral pun ada target audiensnya juga gitu. Jadi ya, dan itu Oke, banyak 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 faktornya kayaknya viral. Tapi ya hmm, kalau kita nggak mulai ya kita nggak tahu. oke. Misalnya bikin apa Emang ya? makin dapat. Bikin bolu setinggi anak kecil, misalnya gitu. Jadi viral. Nah, ini UKM ini kan bingung mungkin viral apaan. Oke, Nggak lanjut, usah Li. pikirin viral. Gak Nggak usah usah ya? pikirin Ah, viral, pikirin cuan, cuan, cuan. oke, Gimana oke, jualan oke. gitu. Oke, oke, oke. Iya, benar kan? Gue benar sekarang jualan. Viral, 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 viral kalau idenya oke dan jualannya ini pokoknya itu pasti akan viral dengan sendirinya. Misalnya kita jualan kayak tadi gitu kan, bolu segede anak gitu kan. Ya tiba-tiba viral, oke udah jualan juga jalan, tapi kan ujungnya jualan gitu, harganya berapa gitu. Oke, Nah, thank ini you. tadi udah ya. Mm, Nah, jadi ini iklan itu kita tujukan kepada siapa? Kadang-kadang kan mungkin UKM atau kita tuh suka bingung gitu ya. Aku mau jualan nama siapa gitu. Nah, kadang-kadang kita cuma pikir orang yang belum pakai produk atau orang yang belum pakai produk atau orang tahu-tahu dong. Tapi ternyata target audience itu juga ada potensial ya, yang memang kita lihat oh ini akan ada, oke ini kayak kacamata plus gitu ya gitu. Potensialnya orang-orang kayak aku ya yang udah memerlukannya gitu kan, jadi lebih jelas gitu. Nah, terus itu itu oh aku existing customer karena aku udah memerlukannya. Jadi untuk retain, untuk keep aku memakai kacamata merek ABC ini. Nah, potensial customer mungkin yang udah mulai tuh, yang udah mulai buram-buram tapi masih halu gitu kan, masih masih nggak mau baca gitu, tapi makin jauh bacanya gitu. Nah, mungkin di situ kita bilang bahwa lu udah perlu kacamata plus gitu. Nah, atau kompetitor gitu. Mereka udah pakai kacamata, tapi bukan merek ABC, mereknya DEF. Nah, jadi ternyata jangan jangan berpikir bahwa target audience itu hanya potential customer aja gitu, tapi retaining the existing customer juga gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupa tuh, Cil. Existing customer. Kadang-kadang kita ya, take it for granted gitu. yes, bener. Jadi value value your true customer itu tuh lebih penting gitu. Gitu, say hi, mau ini enggak gitu ya. Ini gue mau share ya, existing customer ini gue belajar dari Belanda ya. Belanda itu kan dagangnya emang emang orang dagang ya, namanya juga VOC ya. Mm-mm. Mereka nyampe ke Indonesia itu karena dagang. Tapi emang hebat banget. How they do to retain the existing customer itu ngejarnya, apalagi dengan teknologi ya, dengan bot segala macam. Jadi intinya begitu kita kasih nomor email atau apapun, itu nggak putus tuh. Rantai rantai retaining kita tuh putus. Jadi sesimpel gue ke dokter gigi ya, itu dia akan telepon sih 3 bulan atau 6 bulan lagi dia tahu kamu udah mesti apa namanya cek lagi kapan di email, di telepon gitu. Dah, gue pesen nih, pesen vitamin online. Itu vitamin isinya 30 butir satu hari untuk satu butir satu hari. Berarti 30 hari kan? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Satu bulan kan? Mm-mm. Mm-mm.
Itu seminggu sebelum vitamin gua habis, Udah diingetin. itu gua udah di email, Hebat ya. udah diinget. Itu namanya Jadi hebat. hebat hebat banget. Jadi yang jadi dia akan bilang, hey, vitamin lo udah mau habis. Cocok buat Kalau rumah mau sakit nih. apa? Nah, beneran. Nah, jadi itu retaining your patient apa segala macam itu diingetin. Jadi yang eh, vitamin lo udah mau habis. Jadi itu seminggu sebelumnya ya, jangan nunggu sampai habis. Dia tahu. Jadi kalau tinggal pesan di sini aja itu benar-benar tinggal klik. Ya gue klik lah daripada gue pusing gitu. Udah terus Hmm. itu terus. Sampai kadang-kadang kalau memang kita udah servisnya ngekat kita mesti nggak mau lagi udah gue stop bisa kayak dokter gigi udah bentar aja tahun depan jatah gue udah habis mahal itu bisa tapi how dare detail gitu ya simple ya mungkin mesin juga udah bisa untuk remind kan udah bisa ya kalau website bisnisnya atau misalnya apa jadi udah diingetin lagi ya tadi diingetin lagi gitu sama WhatsApp ya WhatsApp bisnis atau apa ini udah mau habis nih gitu atau udah misalnya udah waktunya ngemil martabak lagi punya martabak Yeah. misalnya atau weekend martabak juga lo ada semua cil emang dia kemana-mana ternyata nggak lurus. Jadi di remind gitu, misalnya pesan, misalnya, oh ada diaspora Belanda nih Kak Heni, kue gitu kan ya, tart gitu. Udah tahu nih, kita 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 catat nih dia ulang tahun nih misalnya, dia pesen waktu itu. Nah kita ingetin lagi, gimana mau pesen lagi nggak buat ini gitu. Jadi inget gitu ulang tahun anaknya kapan, yang kayak gitu-gitu. Itu akan retaining. Jadi itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita kadang-kadang sibuk dengan mencari potential customer. Penting, penting. Message retaining itu cuman offer aja atau mungkin ada yang creative communication, Li, kalau untuk retain? Nah, kalau retain sih ya mungkin most of the time memang offer ya karena mereka udah Hmm. tahu kan. Tapi ya emosionalnya ya brand itu ya kalau kita ada produk baru Hmm. kasih tahu ke mereka atau misalnya nanti nih selamat hari raya itu buat existing customer tuh penting banget loh gitu yang bilang personal gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kan kita pikir message personal itu ribet ya, tapi memang kalau pakai newsletter atau tools-tools lah itu kan langsung eh, langsung otomatis gitu. Gitu. Oke, Seperti itu. thank you. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sebetulnya customer journey sih. Ini sebetulnya tadi kita udah omongin ya, di mana orang mendapat impresi. Kemudian sekarang kalau anak sekarang kan mereka akan search nih, perlu martabak tadi ya, atau gue perlu konsultasi gitu. Jadi mereka akan search, terus mereka akan lihat review orang kalau sekarang kan reviewnya berapa nih, ratingnya bagus nggak? Sekarang penting banget tuh kayak gitu. Nah dari situ kemudian mereka akan uh, beli kan, apakah dia ke tokonya atau beli online, purchase terus making the decision ya udah guys gitu. Ini customer journey basicnya seperti itu. Nah, jadi ini ya, ini gabungan semua lah tadi ya, what, when, where, dan advertising. Nah, sekarang kadang-kadang yang pentingnya itu adalah how-nya. Terus Hmm. gimana? Dari tadi kan pertanyaan teman-teman kan Hmm. how gitu. Ya ini dia gitu. Kasih tahu konsumen kita kayak apa. Yang tadi tuh consumer insight. Nah, dari sini kita akan bikin strategi ya. Dari strategi itu ada plan. Nah, biasanya semua itu tuh akan akan menjadi berubah ketika kita tahu budgetnya, costnya kayak apa. Gitu. Ada Cil datang dengan gak bisa nih klien budgetnya segini gitu. Oh, udah itu udah oke. Okay. Nah itu kreativitas ya mengalir lagi. Oke 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 harus oke budgetnya segini gitu. Budgetnya segitu gitu. Di situ kreativitas melalui brainstorming harus kita olah lagi yang kemudian yaitu produksinya yang murah-murah aja misalnya atau bisa agak sedikit punya ruang ya nah placementnya jadi tadi tuh
semua itu adalah mix ya dari advertising, gimana kita rantai komunikasinya gitu dari brand ya, atau jasa yang kita punya gitu. Dari ini kalau lihat dari kiri ini aku menemukan infografik gitu dari creative work kita, kemudian kita memilih media platformnya apa, audiensnya siapa, terus budget ya, emang budget tuh paling penting gitu. Tapi sekarang untuk UKM sebetulnya aku merasakan sendiri tuh banyak tools yang gratis sih, dan placement sekarang juga bisa gratis kan. Kalau dulu nggak bisa sama sekali. Sekarang bikin layout ada yang gratis, bikin video juga app banyak banget ada yang gratis. Gue hampir jarang buka laptop sekarang untuk ngedit apa segala macam. Kalau bisa di smartphone gitu, dan langsung di posting ya, di placement gitu. Launching deh campaign-nya. Nah, seperti apa tadi yang pertanyaan ya, Hmm. iklan itu sukses atau tidak, kita harus ada report atau kita harus ada juga review. Jadi kalau brand-brand besar kan biasanya mereka mengadakan riset lagi kan bahwa ini sukses apa enggak. Bisa dilihat juga dari salesnya. Jadi kalau salesnya itu naik dengan kampanye seperti ini, ya berarti itu sukses. Kalau kurang berarti kurang. Tapi juga ada faktor yang lain gitu. Misalnya situasi atau kayak seperti ini orang mungkin nggak spending di pandemi ini kan, spending orang berubah banget ya gitu prioritasnya. Nah, banyak juga itu belajar dari yayasan. Kalau gue nih kita untuk tahu bahwa itu tuh sukses apa enggak ya kita pakai apa namanya survei gitu. Ada Google Docs, ada Survey Monkey. Kalau di levelnya di situ ya. Tapi mungkin ada platform lain yang lebih fun gitu. Itu kita tanya, nggak usah banyak-banyak, simple aja gitu. Ya, Puas, tidak puas, sangat puas. Apa, nah itu mesti ada survei kelayakan kepuasan konsumen itu mau. Nah itu jujur kadang-kadang kalau di Indonesia suka miss gitu, karena kita retaining aja enggak, kita tuh sibuk cari customer baru, retaining lupa, apalagi post analisis gitu. Padahal itu semua data akan, kemarin aku lihat ada sesi data juga, itu semua akan flowing ya. Dari ya, situ kita akan pembelajaran buat balik lagi ke mau launching apa, mau produk apa gitu. ya, Jadi di situ yang kayaknya juga mesti ya. Itu ada important reminder tuh semangat. dari itu penting dan memang reminder buat semua orang yang usually work as usual itu lupa ngurusin retention, ngurusin loyalty, ngurusin repeat. Itu emang jarang ya at least di tempat kita juga lupa gitu untuk ngurusin banyak ke situ. Ya, itu in general kan. Pun juga itu kayaknya belum ada di mental mental apa ya? Kadang-kadang itu bukan mental sih, in general lah, apa namanya, sustain sustain terus durability-nya kita tuh kadang-kadang suka nggak sampai situ gitu. Kita kadang-kadang ya itu customer baru dapat, ya customer baru Ya, dapat ya, customer baru. Nah ini yang ya, kelompok yang udah banyak ini nih kita ya, lupa, akhirnya mereka diambil iya, iya. kompetitor ya kan misalnya gitu. Nggak didengerin Jadi komplainnya, existing existing ya kan? Gitu-gitu. Nah, iya benar-benar gitu. Yang punya pegawai, yang punya relawan, yang punya customer gitu kan, punya pasien, dokter. Nah itu mesti dengerin Lia, gitu. ini ada pertanyaan dari web Facebook, karena ini juga Facebook Live, dari Regi Wahyu. Ya, Sorry, lompat nih oke. pertanyaannya, masalah mengenai marketing and branding strategi Alzheimer Indonesia Netherlands yang di-lead sama Mbak Lia dan DY. DY. Gua Wow, ya, gua pertama ketemu sama DY di Ashoka. Kagum banget lihat semua oke. brandingnya dan pingin sedikit dijelaskan mengenai pemikiran dan strategi di belakang perfect execution tersebut. Nah, itu bisa dibicara nggak? Wow, terima ini kasih banyak. ini bos Regi ini di barusan diulas di Forbes loh dia nih. Wah, boleh juga nih bos yang nanya nih. Wow, 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 wow. Ashoka Fellow, yes, yes, yes. Philips Foundation. So it's really interesting. Jadi Ashoka itu beberapa fellow yang memang di Belanda sponsorship juga. Jadi untuk yang ya kayak Gen Muda, tapi versinya Philips ya. Uh, ya,
Jadi, oke, ceritanya itu seru banget. Jadi kebetulan saya dan Kak Diwa itu adalah teman SMA. Dan pada saat itu beliau kan ibunya demensia, kemudian ingin mendirikan Yayasan Alzheimer Indonesia. Pada saat itu aku dan Juara, beliau datang ke Juara, gue gue mau minta bantuan, tapi pro bono, gitu. Mau nggak lo? Gitu. UKM dong ya, Juara kan UKM kan, yang dulu gitu kan ya. Oke, Indonesia kita ada brotherhood, sisterhood, tapi oke, pro bono is pro bono. Oke, aku tanya gitu ke tim, kita mau nggak ngerjain pro bono? Oke, pro bono. Oke. Akhirnya kita waktu itu ada beberapa approach gitu, bahwa kan kalau demensia itu berhubungan dengan lupa ya, dengan pikun, dengan demensia Alzheimer gitu. Tapi kalau kita lihat semua komunikasi di dunia seperti itu biasanya sangat medis gitu. Padahal kita ingin sekali komunikasi seperti ini itu meraih publik gitu. Sama juga dengan isu-isu seperti autisme, seperti AIDS gitu ya. Kita harus berbicara kepada publik. Nah, untungnya gitu kan, karena aku ini publik gitu. Yang kalau dikasih bahasa medis tuh gue langsung yang apa? Apa itu? Oh, neuro, oh brain, oh otak, oh ini itu gue lost gitu. Jadi actually I am the 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 human, the the, the human. yeah the real public yang awam gitu, yang nggak ngerti. Oke. Nah, jadi di situ kita brainstorming itu message apa yang pintu pertama, insight, balik lagi. Terima kasih, ini bisa jadi contoh juga. Di situ kita punya insight, ini kreatif proses nih, sekalian aku bisa jelasin dari chartnya gitu ya. Nah, itu di kreatif proses itu kita berpikir bahwa orang Indonesia itu taunya pikun. Kalau dikasih tahu kan misalnya Cil, Cil, eh ini ya, apa hati-hati ya, nanti kamu demensia Alzheimer gitu. Oh, apa? Gitu. Mawas 10 gejala demensia gitu. Apa gitu kan ya? Apa itu? Gue juga nggak ngerti gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kita keluar dengan udah kita bikin banyak tuh, ada yang stop galau, terus apa-apa-apa. Nah, akhirnya kita jatuh. Nah, itu tadi juga nyambung ke pertanyaan yang tadi gimana memflowing ideas adalah nah, pada saat itu kita exercise puluhan tagline, puluhan kalimat gitu, yang akhirnya membawa kita kepada jangan maklum dengan pikun gitu. Nah, jadi kita launch dengan kata-kata itu karena kita lihat pikun itu adalah kata-kata kunci yang gampang masuk ke audiens Indonesia. Akhirnya kita jalan dengan jangan maklum dengan pikun, warnanya ungu karena ungu itu adalah warna mental health dan juga menjadi logonya Alzheimer Indonesia. Yang kemudian akhirnya dari situ ya kita rolling, jangan maklum dengan pikun. Dan ternyata itu gampang. That's big ideas, jangan maklum dengan pikun itu sangat mudah bergulir dan akhirnya jadi kaos, jadi brosur, jadi lagu. Ada yang bikin Kasinta itu bikin jinglenya gitu. Yang sekarang di lagunya Jangan Maklum Dengan Pikun itu di aransemen Andi Rianto deh, Cil. Wah. Yes, our song gitu kan ya. Nanti akan tanggal hari 29 Mei di hari lansia itu akan launching di aransemen Andi Rianto. Jadi itu viral dengan kita nggak expect bang segitunya gitu kan ya, viral dalam arti lama ya sebetulnya, nggak yang cepet gitu. Tapi message itu masih dipakai sampai sekarang karena juga publik Indonesia geografisnya yang besar ya. Jadi mungkin kita pikir kadang-kadang ini message udah bertahun-tahun kita kita buat, yuk kita move on ke message lain. Jangan gitu, karena orang Indonesia, bukan, biasanya orang di Jakarta dan Pulau Jawa merasa bahwa orang satu Indonesia udah tahu gitu. Padahal kadang-kadang yang belum tahu, yang hanya tahu tuh orang Jakarta atau Pulau Jawa doang. Tapi Indonesia itu sangat besar. Jadi kita bilang, no, let's retain the message sampai memang benar-benar orang itu tahu. Karena Indonesia itu ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi sampai sekarang kampanye masih terus bergulir. Dan ya, dan kita buat juga dulu kolateral saya buat Alzi, buat 10 gejala demensia yang simple. Jadi biasanya supaya kebetulan aku selalu ada. Jadi kalau brosur-brosur suka menyeramkan, jadi kita buat yang kayak pocket seperti ini. Jadi kadang-kadang orang kalau malas misalnya, Cil lo mau tahu nggak? Enggak, gue belum pikun gitu misalnya kan udah nolak.
Itu gue kasih aja, ya udah bawa aja, taruh di dompet lo, taruh di tas lo, karena ini sangat kecil banget nih, udah langsung hilang, mana ini hilang-hilang gitu kan ya. Jadi kecil banget, jadi ya udah orang orang bawa aja gitu kalau di rumah pas iseng baca gitu. Jadi the point is they're not intimidated by the message gitu, karena message-nya sangat sangat apa ya, um, um, apa bukan menyeramkan, sangat sangat serius ya gitu. Alzheimer apa, orang tua lagi kan gitu. Nah sekarang juga kita bawa ke anak muda juga, karena anak muda sekarang banyak yang jadi caregiver ya. Terus juga ada bikin tools buat ke anak-anak sendiri, dan pakai tools-tools yang apa namanya, in lah gitu, Insta Live, Facebook, YouTube, terus webinar juga udah pasti, karena kan kayak message-nya Alzheimer, caregiver, rumah sakit gitu kan ya misalnya, terus webinar, terus orang makin ya akhirnya di situ aja kan message-nya, tapi itu juga tetap kita harus retain, caregiver dan relawan kita harus retain, itu harus, tapi ya kita harus keluar gitu buat melalui sosial media ke uh, anak muda, ke publik gitu. Seperti itu backgroundnya. Jadi sampai sekarang masih, dan dilanjutkan juga kampanyenya sampai sekarang. Gitu ceritanya, background. Li, Semoga terjawab. dengan Ya, apa yang kamu desain di Alzheimer campaign ini, misalnya sampai jangan maklum sama pikun. I remember the way we work dulu long time back. Ingat nggak kita dulu punya ya, ROI apa documents? Jadi itu kayak urutan isian yang harus kita isi supaya come up dengan sebuah apa single ya. idea yang kuat gitu. Lu masih pakai begituan nggak sih, Li? Apa bisa di-share mungkin, atau apapun yang terbaru yang kamu pakai untuk ngurutin mendesain akhirnya suatu desain komunikasi itu gimana proses? Nyambung sama sini sih, sama mengenai proses. Iya, iya. Sejujurnya sekarang kalau kerja sendiri itu nggak pakai, Cil. Karena gue kerja sendiri. Oke. Kenapa? Karena kayak kayak kan itu udah ada strukturnya ya. Oke, konsumennya siapa? Karena kita udah biasa ya. Konsumennya siapa? Kompetitornya siapa? Hmm. Terus challenge-nya apa? Budgetnya ada apa enggak? Sama tuh kayak yang ini nih tadi sebetulnya. Mana-mana. Prosesnya ya kayak ini yang sekarang ada nih, marketing ini ya. Dia apa gitu kan, strateginya mau apa, terus gue mau bikin apa, terus ini bikin sendiri, kick off, nah terus begitu bikin kita konsep sendiri ya. Nah jadi kalau di tim itu bisa bisa dipakai sih, lebih enak karena buat semua on the same page kan gitu, jadi ada satu dokumen yang jadi pegangan karena kita teamwork gitu. Jadi emang struktur kayak tadi seperti yang ini bisa dipakai sebetulnya. Jadi kamu tahu insight-nya apa ya. Dan mungkin nanti bisa di Google juga beberapa formnya agency besar bisa kita adapt, karena itu Namanya mungkin nggak apa? adapt. Kalau Google apa, Li, kalau mau tahu itu? Ya itu sebetulnya apa Advertising ya? document atau apa namanya? Apa strategi kreatif strategi proses Oh, document oke. gitu misalnya Oke. stage. Oke. Uh, Oke. Oke. proses ya, berarti mesti ada prosesnya gitu. Yang Gitu. kunci-kunci Itu bisa sih. insights ya, insights. Terus insight tuh harus Soft. ngomongnya apa ya? Jadi termasuk kayak tadi misalnya Alzheimer. Oh, ya ternyata kita mau ngomong sama anak orang lebih muda tapi yang nggak peduli amat mengenai Alzheimer, apaan sih Alzheimer gitu ya. Jadi sesuatu yang ada penolakan di awal contohnya gitu ya. Terus Ya, apa lagi? ya. Ya, kalau misalnya diurutin ya, kayak tadi ya, Ya, case-nya itu ya, Alzheimer misalnya ya, ya. ya. Consumer insight-nya itu kan, pertama kita mesti tahu target audience kan. Target audience-nya itu Oke. misalnya kita mesti fokus nih kalau kita nggak punya resource. Karena target audience kan banyak ya. Ya. Misalnya target audience-nya memang lansia aja. Terus kedua misalnya lansia dan caregiver-nya, keluarganya. Atau misalnya lalu apa ada lagi misalnya anak muda yang nggak peduli sama sekali. Ya. Terus kemudian ada lagi anak-anak yang cucu yang mungkin juga panik kalau lihat nenek atau kakeknya pikun Pikun. gitu kan, aneh. Itu kan banyak kan, udah sangat sangat luas gitu. Nah, jadi kita mesti primary target audience-nya siapa dulu gitu. Terus primary-nya, nah misalnya itu kita baru kita tahu dari situ,
Misalnya nih, oke kita ini yuk yang keluarga dan caregiver-nya nih yang paling urgent untuk diselamatkan dalam tanda kutip. Ya, dari situ kita lihat, kita ngobrol satu dua misalnya, oke kalau dari kalian itu challenge-nya apa? Sekarang seperti apa kehidupannya, yang diharapkan apa? Dari situ kan katanya, oh berarti strateginya misalnya kita harus membuat sebuah kreatif campaign yang mereka ngerti supaya publik tuh ngerti, yang lain tidak seperti pengalaman kita, mereka mau ke rumah sakit untuk cek atau mereka orang-orang lain tuh tidak. Banyak yang ini Cil, yang telat diagnose gitu. Jadi Hmm. pikirnya itu pikun biasa gitu. Jangan sampai gitu, jangan telat cek, jangan telat telat cek misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kan kita harus oke, kita punya budgetnya berapa nih gitu. Dari situ akhirnya kan kita brainstorming jadinya kan dengan informasi itu ya, consumer insight, strategi, terus cost, dengan semua informasi itu kita akhirnya brainstorming untuk membuat suatu kreatif idea seperti apa yang akan kita produksi. Ya, oke. And then call to action adalah supaya orang pada mau cek awal gitu ya intinya kan. Ya, early Ya, itu ya, satu ya. target audience ya, early diagnose Oke, gitu. Itu oke. bisa juga untuk publik juga sih ya. Tapi kan begitu kita ngomong sama millennials atau buat anak-anak beda lagi ya gitu. Mesti ngomong their language Ya. gitu. Gimana ceritain tentang message yang sangat serius ini in their language gitu kan. Gitu. Demi anak-anak sekarang style atau anak-anak gayanya anak-anak gitu. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Banyak digangguin pertanyaan nih. Nah, nggak apa-apa. Nah, jadi ini sih sebetulnya cepet aja ini kan channel-channel marketing mungkin udah tahu ya tadi ya yang offline, online. Nah, ini dia yang kadang-kadang kita suka malu, Cil. Orang tuh salesman ini salesman ya. Ini kan semua anak sales ya. Itu suka malu untuk advertise yourself gitu karena dipikirnya kok jualan sih gitu. Gue pengen ya gue orang tahu karya gue atau ini gue tuh ya karena memang bagusnya. Jadi people come to us ya dengan sendirinya gitu. Enggak, orang tuh nggak akan datang gitu. Ini salah satu lagi dari idola ya, idola. Dan dia ngomong udah dari hampir 50 tahun yang lalu. Ya, ini kok lupa bentar-bentar. Gimana ini masukin untuk ini nih. Coba tolong dibacain, Cil. Ini ketutupan sama. Oh, oke, oke. Jadi Oke, udah. Bisa, udah. If ya. you can advertise yourself, what hope do you have of advertising anything else? Gitu. Jadi kalau kamu tuh nggak bisa mengadvertise diri kamu sendiri ya, gitu. Itu gimana kamu mau bantu advertise produkmu gitu loh, atau ngebantu orang? Karena kita mesti tahu itu kita gitu. Ini satu, karena misalnya ini deh contohnya Steve Jobs sama Apple ya. Itu comes together when the brand is coming up gitu ya. Karena memang brandnya itu dia dan dia contoh apa ya namanya antara brand yang kayak susu bendera tadi ya dengan Pepsodent yang Unilever sebagai sebagai produk nggak keluar siapa ke Unilevernya gitu tapi menuju brand-brand zaman sekarang kayak Apple dengan Steve Jobs-nya gitu loh. Dia yang present ini produk gue gitu loh. Jadi itu kalau bisa di combine ya seperti tadi mungkin personal brandnya DY tadi Mas juga Regi. masuk gitu kan. Heeh, heeh. Itu sebagai Alzheimer Indonesia itu masuk gitu. Jadi it's really good if you can combine gitu. Jadi ini satu lagi dari Bill Burnbach. Don't be afraid of being different, but be afraid of being the same as everyone else. Jadi jangan takut kayak tadi kan ada juga yang tanya tapi ide aku nih kayaknya biasa aja aku gimana ya kalau nggak bisa viral gini it's okay gitu mendingan nyoba daripada nggak nyoba sama sekali gitu dan dari situ kamu akan tahu bahwa kamu itu apa namanya berbeda atau enggak dengan yang lain kalau kita nggak nyoba kan nah ini jadi personal advertising itu juga juga
juga penting kalau punya brand, kalau punya produk atau jasa, dan kalaupun nggak punya, itu bisa jadi step pertama untuk latihan advertising, creative advertising, how to promote yourself creatively gitu terhadap audience lo. Kayak aku personal experience, misalnya aku lihat, oh di Facebook nih teman-teman aku seperti ini nih gitu. Oke gini, jadi aku gini. Dengan message yang sama nih gitu. Ini kayak seperti inilah gitu ya. Aku ajak ikut yuk ke webinarnya Gen Muda ID gitu. Dengan message yang sama, aku di Instagram sama bahwa ayo ikut yuk gitu webinar ini. Tapi message-nya berbeda gitu. Karena teman-temanku di Instagram bentuknya beda gitu. Mhm. Twitter lain lagi itu kan. Ya, Oh, ya, ya, itu ya. jungle, ya kan jungle. Jadi message-nya sama kan, tapi itu personal advertising gitu. Itu yang aku minta, maksudnya semoga teman-teman di sini tuh ada mental untuk you're doing your personal brand gitu. Nah, ini ada satu contoh yang kayaknya sampai sekarang tuh agak mengobrak-abrik credo marketing. Mhm. Pakai marketing juga sih kayaknya mereka, tapi itu hebat banget gitu. Dan mungkin kalau milenial kayaknya udah tahu ya. Ya, Apa nih? Kim siapa? Kim Kardashian. Ini mah istriku yang tahu. Tapi kan kamu Oke. tahu kan mereka kan, Ya gue at tahu, gue least. tahu. Tapi gue nggak Oh, kenal nih orang iya. ngapain aja. Nah, oke, itu cukup. Itu cukup, Cil. Sampai kamu yang off aja gitu, suamiku aja yang ya ampun itu dia tuh bener-bener nggak ini ya gitu. Tahu Kim Kardashian itu tahu, tapi ngapain dia nggak tahu, tapi dia tahu Kim Kardashian gitu ya. Tapi ya mereka ini kan udah ada Keeping Up with the Kardashian itu udah dari 10 tahun yang lalu, Cil. Mhm, mhm. Jadi apalagi yang sekarang nih, anak-anak sekarang yang kuliah, they grow up with them. Mhm, mhm. Reality life gitu, reality show mereka tahu, dan sekarang begitu mereka jual apa aja, endorse apa aja tuh jalan, itu jadi jualan, dan personal brandnya This is apapun personal yang mereka, branding. Oke. yes, dimulai dari personal branding, akhirnya mereka sekarang punya brand sendiri, mereka punya brand kecil banyak. Oke. Itu Kyle Jenner itu sekarang lebih kaya dari Mark Zuckerberg loh. Wow. Itu terkaya, itu teenager terkaya di dunia, Forbes, Oke. dan itu dari make up. Oke. Oke. Jadi Mark Zuckerberg itu udah bukan ini lagi, nggak tahu sekarang ya, tapi itu beberapa bulannya itu sih masih si Kyle Jenner ini, dan itu yang paling muda di keluarga Kim Kardashian. Jadi itu kan personal brand dia juga ada, dia punya brand juga ada. Jadi itu is a mix of everything yang bikin itu Paul gitu jadinya. Dan mereka emang ya sangat percaya diri untuk menjual dirinya ya gitu Hmm, gitu hmm, hmm. marketing. Aku juga belum belum benar-benar sampai detail gitu lihat mereka tuh strateginya apa sih, tapi Mhm, mhm. amazing deh. Yap. Gitu. Next. Nah, jadi ini coming almost to Ah, the end, hampir di akhir. Udah berapa lama Cil ini ngoceh? santai aja. Oh, sorry. Nah, jadi semua dari mix itu ya, dari creative proses, dari promote yourself, dari ide, dari budget. Intinya adalah kalau kamu punya creative advertising untuk diri, untuk brand, untuk produk, untuk jasa, ataupun ide gitu, it creates your visibility. Ya, What jadi is visibility? visibility adalah kita bisa kelihatan di mana-mana, Cil. Dalam arti bukan kita terus harus kita posting sehari 5 kali, enggak. Nah, that's why the creative advertising itu ya, ramuan itu tadi yang akan membuat visibility lo tuh kelihatan. Jadi gini, gue pernah pernah cerita juga, ini berhubungan dengan kegiatan yayasan juga. Jadi tiap kita datang ke acara atau kemanapun itu selalu pada pakai baju ungu. Gak ada hubungannya yang gimana-gimana gitu, enggak, cuman karena logonya dan semua brand colornya tuh ungu. Tapi karena konsisten, mau mau di mana aja deh, mau kita baksos ke
ke panti-panti ataupun kita datang ke conference internasional, kita pakai baju ungu. Gue present apa namanya, presentasi pun gue pakai baju ungu. Kadang-kadang pakai baju jangan maklum dengan pikun. Nah, karena kayak gitu terus, orang-orang tuh jadi kayak tahu gitu kalau misalnya bahkan yang nggak bisa bahasa Indonesia jangan maklum dengan pikun tuh yang hey Indonesia Indonesia gitu. That creates visibility gitu. Oke. Itu dari hanya warna, itu dari hanya warna ya. Eksistensi ya. Oke. Ya, ya. Nah, jadi your visibility. Nah, karena visibility itu orang tahu bahwa oh kamu jualan kue. Oh, sekarang Mas Dacil ada rumah sakit, ada martabak, ada webinar gitu kan. It's your Gak nyambung. visibility. Gak nyambung. Nyambung. Ya emang bener, belum yang lain. Makanan yang lain. Belum makanan yang lain. Terus belum bisnis-bisnis yang lain tuh. Wah, banyak gitu. Tapi visibility ya. Jadi apakah itu visibility-nya kamu sebagai personal atau brand, tapi itu visibility dan konsisten gitu ya. Jadi terus ada visibility-nya. Semua konten itu kan ada demi konten ya sekarang ya. Jadi semua konten itu bisa membuat visibility itu ada gitu. Pergunakan konten itu karena itu akan create visibility yaitu opportunity dan possibility. Visibility itu opportunity. Karena aku percaya, aku ngerasain sendiri ketika aku dari Indonesia pindah ke Belanda, my visibility di Belanda kan nggak ada sama sekali. Aku orang baru gitu. So I have to create supaya orang tahu aku tuh apa gitu. Itu bukan berarti kita pengen wah ini gue ini nih gue ini. No, that's the point. Kalau orang berpikir gitu ya mereka yang berpikir negatif ya. Tapi kita pengen tahu bahwa aku nih aktif di yayasan ini, aku ini punya agency ini gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin ide, mau bikin campaign ke aku ya gitu. Jadi you have to promote gitu. Kalau enggak, ya orang nggak akan tahu gitu. Dan itu takes time ya, jangan maksudnya nggak yang sebulan 2 bulan itu you achieve gitu. Tapi after, kalau aku ngerasa biasanya tuh setelah 2 tahun gitu itu akhirnya akan konsistensi itu akhirnya akan build brand value dan awareness di orang gitu. Dan di situ possibility-nya datang Ya, gitu. ya. Bahwa orang jadi akan menghubungi gitu ya. Li atau Cil, gue perlu ini dong. Ini dong. Lo kan ini ya gini. Jadi orang akan tahu atau at least kontak gitu. Ya, Any possibilities is coming. ya. Jadi semua Jadi brand harus menganut ini ya. Jadi mereka harus visible to the identity yang memang mereka mau bangun gitu ya. Apapun ya itu. itu gitu ya Bisa possibility. color, bisa apapun ya, bisa visual, Message bisa. Nah, ngomong ya. message nih. Ya What about kayak copywriting? What about iya. copywriting? What about jingle? What about tagline? Gitu tadi. Oh, itu juga kayak tadi kan sama. Gue ingetnya susu saya, susu bendera itu. Itu dari copywriting dan audio ya. Terus kemudian kalau misalnya dari ini bukan bukan promo ya, ini kan contoh ya. Misalnya kayak terus terang Philips terang terus, ya itu nempel gitu disregard kayaknya produknya mau lampu apa mau itu tapi tetap gitu itu visibility dari copy gitu dari audio dari jingle gitu dari visual dari warna ada juga yang visibility yang konsisten dengan misalnya selebriti ya kalau brand-brand besar jadi terus dia yang keluar gitu misalnya sekarang apa di Indonesia artis yang kayaknya connect dengan satu brand gitu. Itu Kalau kadang-kadang dulu kan kelupaan tuh misalnya soal menciptakan kayak kamu bikin line jangan maklum sama pikun maklum itu dengan pikun. ada jiwanya gitu muncul di situ kan dan nggak semua brand itu mau put too much ya kalau yang gede-gede pasti ya tapi yang UKM terutama itu nggak kepikiran untuk bikin sebuah line yang mengingatkan orang oh itu jadinya engage sama dia itu karena line itu gitu itu nggak banyak yang bisa begitu. Ya, jadi ya memang alternatifnya lo bikin sendiri ya, coba-coba terus. Terus minta tolong sama temen lo yang apa namanya orang agency atau apa kira-kira mana atau tanya ke konsumen Hmm. gitu.
nggak berarti UKM kan harus bisa sewa agensi atau ini ya. Jadi bikin sendiri, tanya aja gitu ke konsumen. Lu paling ngerti yang mana, paling suka yang mana. Survei aja. Kita kan dulu juga suka gitu kan, Cil. Kita kelilingin kan ide. Ini suka yang mana nih? Terutama dulu ke orang media tuh. Itu jadi ada nggak di sini? Ke orang media. Karena orang media menurut kita tuh mereka nggak kreatif. Tukang posting. Tukang posting aja kan ya, or placement. Jadi kita tanya nih ada satu, dua, tiga gitu. Kalau lo paling ini yang mana? Kenapa gitu? Dan dari situ kita bisa tes gitu di lingkungan kita sendiri Ya, 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 gitu. betul. Oke. Ini ada juga Nah, pertanyaan lagi nih, Li. ya, Belum selesai ya? ya. Oke, carry on. Silakan, Oh, mau silakan. selesaiin dulu ya, selesaiin dulu ya. Boleh, Udah boleh. tinggal penutupan sih. Nah, ini ditutup lagi dengan quote-nya Bill Bernbach, 100 years from now, the idea is still going to be the more important than all the technology in the Mm-mm, world. mm-mm, Yang menurut aku ini keren banget karena sekarang di masa kayak gini nih, pandemik ini bener banget gitu karena teknologi itu kan udah ada dari dulu. Zoom itu udah ada dari udah lama ya. Microsoft Teams, Facebook, semua sosial media, tools itu semua ada. mm-mm. Tapi yang sekarang ini survive, yang sekarang ini bisa switching cepat, itu yang bisa, yang punya ide, yang punya creativity untuk mempergunakan semua teknologi itu gitu. Jadi kalau kamu nggak punya ide, nggak punya creativity untuk mengolah message-nya yang menggunakan teknologi ya teknologi akan di situ aja gitu, nggak akan ada idenya gitu. Ya. Jadi ya dia ngomong 50 tahun yang lalu, jadi mungkin sekarang 50 dan gua rasa Hmm. ke depan juga masih Hmm. applicable. Tapi Itu itu sekian. tantangannya Lia. Jadi memang education kita kan tidak strive for idea. Jadi Ya, ajarin teknik-teknik atau yang lebih lebih begitu gitu. Jadi tidak mengolah idea gitu. ya, ya. Lia, ini Ya, jadi, ada pertanyaan technical sih. Ini mm, kayak anak magang nih. Mbak mau jadi freelancer seperti membuat gig atau seller di Fiverr. Lia tahu nggak Fiverr? Itu ada enggak. website kayaknya sih untuk semua gig jobs. Jadi untuk Oh, oke. freelancer jobs. Jadi posting di situ semua. Kira-kira ini nyambung sama personal branding. Kira-kira gimana sih cara kita mengiklankan diri atau mungkin kita sendiri agar jasa kita digunakan user di luar negeri agar mereka tertarik menggunakan jasa kita. Kira-kira pengalaman Lia juga kan udah di dunia internasional nih, gimana nih kira-kira supaya kelihatan dan akan ada order ke kita gitu. Oke, aku nggak tahu itu kira-kira websitenya isinya kayak apa, tapi kadang-kadang kita mesti jemput bola kalau kayak gitu. Kalau yang aku lihat, kalau aku pakai LinkedIn, jadi kadang-kadang kalau misalnya connectionnya itu aku baru meeting sekali atau misalnya tahu-tahu aja, itu kadang-kadang aku suka usaha, aku add kalau yang dari luar negeri ya, kalau kita mau cari connection. Jadi kalau emang mau jemput bola, ya mungkin cari connections di situ siapa yang paling dekat belum kenal tapi memang harus promote yourself gitu. Jadi misalnya kan suka ada ya message misalnya I'm apa-apa gue apa-apa-apa gitu kan bisa bikin ini and then ya harus diposting di situ jangan nunggu gitu. Atau kalau Iya. misalnya ada di situ di community-nya tuh ada teman-teman yang dari negara lain, then you have to build the relationship gitu sesama bisa juga sesama apa namanya creator ya itu kan creator jadi cari teman sesama creator dulu yang dari di luar negeri nah dari situ bisa masuk gitu bisa saling kerjasama gitu karena misalnya dia punya skill di teman kamu itu punya skill yang kamu punya skill yang dia nggak punya atau misalnya style yang dicari itu stylenya kamu bukan teman kamu itu jadi it start with build the network dulu gitu dari negara dan itu keluar dari Indonesia setuju gitu global sekarang sekarang pikirannya harus global karena sekarang Ya, akses semua ya, bisa kerja dari mana aja setuju. aku nemu ide kerja cuma sendiri di sini tapi kalau ada yang perlu bikin graphic design atau apa-apa aku akan maybe outsource di Indonesia walaupun kliennya misalnya di Amerika gitu jadi Hmm, it's nggak ada borders gitu sekarang ya. Jadi tapi kalau kita nggak bisa jump langsung ke klien, build the network gitu. Dimana kita sesama ya sesama profesi gitu.
Kalau creatornya di situ, cari-cari teman di berbagai negara, gitu. Gimana Latihan bahasa caranya Inggris. caranya lihat cari-cari teman gimana Li dengan you're there gitu, and then tipsnya apa Hmm. untuk selalu mendapatkan grup-grup Kalau berbagai aku macam? memperkenalkan diri. Jadi, oh ya, orang Indonesia kan kalau di orang Indonesia kan suka bikin grup-grup, Facebook grup, terus udah gitu. Nah, itu perkenalan diri. Oh ya, saya Amalia, saya baru datang, gini-gini, background saya ini, kalau ada perlu. Itu mungkin dicuekin juga kadang-kadang. Terus udah gitu tetap konsisten. Misalnya kita bikin kegiatan, ini yayasan ada kegiatan ini nih, kalau mau datang ini. Yang aku perhatikan adalah mungkin orang nggak akan react langsung di promosi kita, tapi itu builds brand value. Hmm. Konsistensinya tadi, visibility. Oh, Amalia, oh yayasan, oh dia suka desain, oh gini gitu. Jadi itu seperti itu. Nah, nanti itu yang surprisingly misalnya nanti mereka yang akan possibility itu datang gitu. Li, lo kan ini ya tahu soal demensia ya gitu. Nyokap gue kayaknya di Indonesia begini deh gitu. Terus aku kadang-kadang suka surprise, kok lo tahu sih? Ya kan lo suka posting. Oh, jadi ternyata Hmm. orang tuh baca gitu. Makanya kan kadang-kadang ada impressions ya di sosial media karena orang mungkin nggak akan komen, engagementnya nggak ada ya, nggak komen, nggak likes gitu. Tapi impressionnya nyampe di mereka Ya, ya. gitu. Dan build connection di LinkedIn juga karena tiap yang aku perhatiin memang tiap negara beda kulturnya. Kayak kalau orang Belanda itu mereka sangat profesional. Jadi mereka jarang banget tuh Facebookan yang ngeremeh-temeh gitu, enggak gitu, enggak yang ngobrol gitu, enggak. Mereka sangat Twitter dan sangat LinkedIn. Ya udah. Jadi aku akan main ke situ gitu di LinkedIn profesional, posting apa namanya kegiatan. Bahasanya juga bahasa formal jadinya ya, nggak Mm-mm, kayak kalau di mm-mm, Facebook kan kita lebih ngobrol ya di situ. Nah, terus misalnya ada connection sedikit, LinkedIn kamu dibenerin karena LinkedIn itu efek banget kalau buat di global. Orang mm, kadang-kadang orang Indonesia suka pada malas benerin LinkedIn, mm, update semua. Ini ikut ikut webinar, tulis di situ, mm, gitu. mm. Mereka lihat. Jadi itu part the proses juga. Mereka lihat banget. Terus kalau di itu kalau pengalaman di Belanda ya, LinkedIn itu mereka sangat lihat LinkedIn daripada Facebook Iya, gitu. iya, Karena iya. mereka orangnya sangat private. Mereka nggak posting private life-nya di sosial media, mereka nggak mau. Ya, orang-orang orang Barat kan ada yang sangat private ya. Jadi kalau sosial media yang kayak Facebook gitu-gitu nggak. Instagram pun nggak terlalu. Sekarang mulai karena ada Insta Live. Jadi untuk brand-brand di Belanda nih mau nggak mau mereka bikin Insta Live karena mereka harus keep on the activity gitu. Oke, thank you Lia. Tampaknya ini covers all the questions. Ya, Walaupun terima kasih. masih ada yang bingung soal tematik sama tactical. Itu kayaknya kalau di Google ada sih mestinya. Tematik tematik campaign sama tactical campaign. Oke, Pasti ada. oke. Tuh ya, Hmm. Fadil, langsung Tematik aja tuh gue. kayak payung gede gitu kan ya, payung gede. Oke, Li, thank you so much. Ini tayang di Hey, Zoom, tayang di wow. Facebook Live. Jadi Jadi apa? Jadi orang banyak yang mengapresiasi juga di Facebook ini. Aduh, ini jadi belajar lagi nih. wow. Thank you Mbak Lia katanya gitu. Ah, Dan di sini terima kasih. banyak anak Semoga mahasiswa. berguna. Semoga bermanfaat Kalau semua. Thank misalnya you Lia, inspirasinya dan kalau remindernya buat misalnya mau gue. kontak-kontak, silakan kontak juga. Ini ada kontak nih, kontak nemu@gmail.com. Kira-kira bisa konsul apa aja nih Bu Lia di sini nih kalau Nggak, mahasiswa? nggak tahu juga, nggak tahu ya. Throw me. Oh ya, Kalau bisa di ya. sosial Kalau media, mau nanya-nanya ya, ya, apalagi teman-teman ya. kreatif advertising atau DKV gitu, ya. Kalau di sosial media aku dicari dengan Absolut Raya. Absolut Raya. Oke, gue tulis nih Raya. Lu gue sampai apal. Raya. Itu Sip. udah, oh ya itu sama juga, itu udah belasan tahun pakai Udah itu. belasan Jadi nggak tahun ini gantian. gue tahu. Hampir 17 tahun. Seumuran aku deh. Thank you Lia. So say hello Hey, to everyone terima kasih there banget. dan terima kasih Aku juga yang sekali thank you udah acaranya. Keren ngobrol-ngobrol ya. banget. Semua yang hadir thank you ya. Semoga berguna. Mudah-mudahan Terima cukup kasih. cukup enlightening dan nggak bingung. Nggak bingung Thank you kok. Saya. semua. Thank you. Semoga ini Terima bermanfaat dan akan kasih. tayang di YouTube nantinya.
Oh, Thank wow, oke. you, thank you. Dalia, makasih banyak. Dah, sempat. Terima kasih ya. Bye, Kak Desi.